Kawan literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Awani di Serbuk Senin Berbuku. Ya, seperti biasa ya, di malam Senin, malam Selasa. Ya, di malam Selasa ada buku yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi Anda bisa menyimak pembacaan buku untuk edisi kali ini. Masih dengan buku yang sama sih sebenarnya ya. Buku yang sangat monumental, karya dari seorang periset dari Inggris kalau tidak salah ya, Peter Carey ya. Yang mencoba meneliti tentang seluk-beluk Pangeran Diponegoro. Nah, dan ini kemudian ditulis dalam bentuk buku yang judulnya Takdir. Bukan itu ya. Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai 1855. Wah, buku ini berkisah tentang biografi beliau sebenarnya, dan banyak ya sumber-sumber yang diambil oleh Peter Carey ini berdasarkan Babad Diponegoro, yang bukunya tebal banget tuh, Babad Diponegoro, dan sekarang sudah menjadi Memory of the World, ingatan dunia. Wah, keren ya, diakui oleh UNESCO sebagai salah satu naskah memori dunia asal Indonesia. Nah, selain itu ada juga sejarah raja-raja Aceh, Melayu kalau tidak salah. Apa judulnya? Ada yang tahu? Mungkin lain waktu kalau misalkan saya ketemu bukunya, saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi berhubung ini baru ketemunya yang ini nih ya, Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro, ya saya hadirkan ke ruang dengar Anda yang satu ini, karena memang ya momennya pas banget. Tahun ini merupakan peringatan ke-200 tahun dari peristiwa Perang Diponegoro yang terjadi pada 1825 sampai 1830. Jadi 200 tahun yang lalu ya. Nah, kita masuk ke bab ketiga. Bab ketiga ini diberi judul Berziarah ke Pantai Selatan sekitar 1805. Oh iya, saya mau ngingatin Anda juga yang ingin kasih tanggapan ya mengenai apa yang kita bahas malam hari ini, boleh melalui saluran telepon. Telepon enggak dulu ya. WA aja ya. WA 0855420912 ya. Silakan bisa kirimkan WA Anda. Baik, kita masuk aja langsung ke bagian pertama dari bab keempat ini, Lelono atau pengembaraan spiritual sebagai ritus inisiasi. Masa Diponegoro menginjak dewasa ditandai oleh sejumlah peristiwa penting. Nah, wafatnya nenek buyutnya pada tanggal 17 Oktober 1803, peresmian nama dewasanya sebagai Raden Ontowiryo pada 3 September 1805, dan pesta besar di keraton saat pernikahannya pada 27 Februari 1807. Nah, dua peristiwa yang disebut terakhir dapat disebut sebagai peristiwa Rite de Passage, ritus inisiasi yang menandai peralihan pribadinya dari masa remaja di bawah didikan Ratu Ageng ke masa awal kedewasaan sebagai seorang ningrat Jawa. Bagi kebanyakan orang pada zaman itu, kehidupan masa muda yang demikian bakal membawa tanggung jawab keluarga yang lebih besar di dalam kehidupan keraton Yogyakarta. Namun, bagi Diponegoro masih ada satu lagi dimensi tambahan. Ia dituntut untuk melakoni sebuah Rite de Passage kedua yang merupakan ritus peralihan status yang lebih bermakna. Ritus yang disebut Lelono ini merupakan kegiatan pengembaraan spiritual
untuk melengkapi dan memantapkan praktik-praktik olah spiritual masa muda yang dilakukan untuk memperjelas takdir yang telah diramalkan. Sangatlah tepat apa yang diungkapkan dengan bagus oleh sejarawan Jawa Sumar Said Burtono dalam bukunya. Dikutip oleh Peter Carey begini. Memulai pengembaraan ketika seseorang menjelang dewasa bertujuan mendapatkan kebijaksanaan dalam arti menemukan seorang guru yang dapat membimbing perkembangan diri sehingga kekuatan batinnya dapat satu tingkat melampaui kekuatan batin orang kebanyakan. Hal ini juga berarti mencapai keteguhan dan ketentraman jiwa. Sehingga begitu kembali, seseorang mampu menghadapi segala godaan. Bahkan hal ini tidak jarang merupakan satu batu ujian sejauh mana pengetahuan dan kebijaksanaan telah dicapai seseorang melalui praktik-praktik asketisme dan tapa brata. Tradisi ini berlangsung terus selama periode Islam di Jawa. Ketika orang memulai perjalanan panjang, kadang dari barat ke timur Jawa dan kembali lagi, guna menemukan pengetahuan rahasia di sekolah-sekolah keagamaan atau di pesantren-pesantren. Sultan pertama, Mangkubumi, dikenal luas sebagai contoh teladan seorang satria lelana. Figur lain yang sezaman dengan Mangkubumi yakni sesama Panglima Perang Raden Mas Said atau Mangkunegoro I, yang pedang pusaka dan gamelan istana miliknya memuat peninggalan tertulis atau inskripsi tentang Satrio Lelono. Rangkaian perjalanan menempa diri inilah yang membentuk sosok yang di masa depan nanti bergelar Mangkunegoro I dan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama. Begitu halnya dengan Diponegoro. Kapan persisnya saat pengembaraan Pangeran Diponegoro dari Tegalrejo ke pantai selatan tidak begitu jelas. Dalam autobiografinya ia mengatakan mulai mengunjungi pesantren-pesantren pada usia 20 tahun menurut kalender Jawa, dan karena itu tentu setelah April 1805. Peristiwa-peristiwa berikutnya yang berhubungan dengan babat setelah kembali ke Tegalrejo dari perjalanannya ke pantai selatan adalah catatan tentang berbagai perubahan jabatan residen Belanda, jabatan setingkat menteri pada pasca Juli 1808 yang terjadi karena terbitnya dekrit Gubernur Jenderal Daendels tanggal 28 Juli 1808 tentang tata upacara dan etiket. Jika kronologi dalam babat Diponegoro ini benar dan tidak ada keraguan atasnya, maka perjalanan ke pantai selatan tentu berkisar sebelum awal tahun 1808. Menurut pendapat saya, agaknya perjalanan itu terjadi lebih awal lagi, yaitu sebelum perkawinannya 27 Februari 1807. Sebab setelah tanggal itu, ia lebih banyak menghabiskan waktu di Tegalrejo. Jadi kita boleh menduga keras bahwa perjalanan tersebut terjadi sekitar 1805. Kemungkinan dalam musim kemarau antara Mei sampai Oktober, karena perjalanan dapat lebih mudah dilakukan. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Diponegoro dan apa yang dipersiapkan? Nah, bagian berikutnya Peter Carey memberi judul Persiapan Perjalanan Ziarah. Ya, saat berusia 20 tahun Jawa, yakni pasca April 1805, dalam persiapan berziarah ke pantai selatan, Diponegoro melakukan serangkaian kunjungan ke masjid-masjid dan pesantren-pesantren di daerah Yogyakarta. Arti penting dari kunjungan semacam ini adalah menyempurnakan pendidikan dalam bidang agama dengan mencari dan menemukan guru-guru yang mampu membimbing perkembangan spiritual keagamaan dirinya lebih lanjut.
Persiapan pengembaraan spiritual ini juga dilakukan Diponegoro dengan mengganti namanya dengan nama baru, yakni Syekh Ngabdurrahim, yang ia pakai selama perjalanan dengan tujuan agar ia tidak dikenali orang. Nama ini diambil dari bahasa Arab Syekh Abdul Ar-Rahim. Kemungkinan nama ini diusulkan kepada Diponegoro oleh salah seorang penasihat spiritualnya di Tegalrejo, yang barangkali saja adalah Syekh Al-Ansari. Menyandang nama kedua yang bernada Islami bukan sesuatu yang luar biasa di kalangan Pangeran Jawa pada masa itu. Pangeran Dipowijoyo pertama, putra Sultan pertama pun mengubah namanya menjadi Pangeran Muhammad Abu Bakar saat bersiap diri menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1810. Dia juga mencukur rambutnya sebagai tanda bahwa ia ingin menjadi santri dan menjauhi tradisi kaum ningrat Jawa yang memakai rambut panjang. Selama Perang Jawa, Diponegoro dan para pengikutnya mengikuti contoh ini. Mereka semua memakai nama-nama Islam dan mencukur rambut agar serupa dengan para nabi. Pangeran mungkin sudah mencukur rambutnya sebelum pengembaraan ke pesantren-pesantren agar tidak menarik perhatian saat berada di kalangan santri. Ia juga menyamar dengan mengenakan pakaian orang biasa, sehingga hanya sedikit orang yang dapat mengenalnya. Ia pun mengganti pakaian kepangeranannya, yakni busana Jawa berkerah tinggi dengan selendang yang dililitkan di pinggang dan penutup kepala dari batik tulis, dengan busana sehari-hari kaum santri abad ke-18, yakni kain sarung kasar yang dipadu dengan baju putih tanpa kancing dan baju tak berkerah alias baju koko, dengan sorban hijau dan atau putih sebagai penutup kepala. Seusai Perang Jawa, putra tertuanya, Pangeran Diponegoro kedua, yang lahir sekitar 1803 meninggal pasca Maret 1856, meniru teladan ayahnya dengan berkeliling ke daerah Kedu dalam pakaian petani biasa untuk menegaskan kedekatannya dengan rakyat. Ketika segala persiapan sudah rampung, Diponegoro berangkat dari Tegalrejo dan memulai kehidupan khas santri yang berkelana dengan mengunjungi pesantren-pesantren dan masjid-masjid. Dan di sana ia makan dan tidur bersama santri biasa. Tidak pasti juga pesantren mana saja yang pernah ia kunjungi. Tetapi sangat boleh jadi yang berada di wilayah selatan Yogyakarta seperti Gading, Grojogan, Sewon, Wonokromo, Jejeran, Turi, Pulau Kadang, termasuk juga 2 patok nagari, Kasongan dan Dongkelan. Lalu di bagian ketiga, Peter Carey memberi judul Tirakat, Menyepi dan Penampakan Pertama. Nah, ini bagian ini agak ada misterinya nih. Oke, mau dibacakan dulu atau nanti nih? Oke deh, saya bacakan aja dulu ya. Nah, nanti kita bisa sedikit rehat. Nah, setelah beberapa waktu, Pangeran Diponegoro berhenti melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren dan pergi menjauh dari daerah berpenduduk. Ia menenggelamkan diri dalam hidup menyepi dan tapa meditasi. Kemudian dimulailah tahap yang sangat menentukan dalam pengembaraan Diponegoro, yakni tatkala ia berziarah ke beberapa tempat suci yang dianggap sangat keramat, yang sering dikaitkan dengan dinasti Mataram. Periode menyepi dan penyangkalan diri ini memiliki banyak persamaan dengan tirakat yang di depan tadi sudah dilukiskan oleh Murtono sebagai retreat atau mundur sejenak dari dunia ramai
seperti yang biasa dilakukan oleh seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan suatu tugas khusus yang penting di masa depan. Tirakat memberi kepada seseorang masa jeda untuk menyendiri agar ia dapat membersihkan diri dari segala macam pamrih, kepentingan diri atau motif-motif dan ambisi pribadi yang tersembunyi. Bagi Diponegoro, laku ini juga diharapkan dapat membantu melegitimasi langkah-langkah berikutnya yang ia ambil berdasarkan kontak dari ruh-ruh leluhur dan para penjaga spiritual tanah Jawa. Penglihatan pertama Pangeran Diponegoro terjadi di Gua Selarong Kamal di distrik Jejeran sebelah selatan Yogyakarta. Diceritakan, Sunan Kalijogo, satu dari 9 wali, menampakkan diri dalam rupa seorang laki-laki yang wajahnya bersinar bagai bulan purnama. Sang Sunan legendaris ini mengatakan bahwa pangeran telah ditentukan Tuhan untuk menjadi raja di masa depan nanti. Setelah mengatakan demikian, penampakan itu langsung menghilang. Penampakan Sunan Kalijogo dan ramalannya bahwa sang pangeran bakal menjadi raja jelas sangat penting artinya bagi Diponegoro. Sebab di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, sang wali tidak hanya dihormati dengan takzim sebagai penasihat para raja dan sebagai pelindung spiritual Mataram, tetapi juga diagungkan lewat legenda-legenda yang menyelimuti dirinya sebagai tokoh kunci dalam usaha pengislaman kawasan itu. Makam Sunan Kalijogo di Kadilangu yang berdampingan dengan Masjid Agung Demak masih dihormati oleh para raja Jawa sebagai 2 pusaka terpenting di tanah Jawa. Dan sejak awal abad ke-16, para peziarah dari berbagai keraton rutin mengunjungi 2 tempat itu. Dalam sejarah politik Jawa, Kalijogo juga dipandang sebagai agen atau penengah yang memimpin perundingan pembagian Jawa dalam perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Namun, dampak perjanjian Giyanti itu tidak terlalu banyak memengaruhi sikap Diponegoro yang melihat dirinya sendiri sebagai sosok yang mengatasi pembagian politis semacam itu, karena ia lebih mencita-citakan untuk memerintah seluruh Jawa sebagai pandito ratu atau imam raja. Dilihat dari sudut lain, penampakan itu juga penting karena gaya kepemimpinan politik yang dimainkan Sunan Kalijogo dan 8 wali lainnya dijadikan contoh atau teladan oleh pangeran. Seperti Sunan Kalijogo, Diponegoro tidak hanya sampai pada pemahaman dirinya semata-mata sebagai penguasa untuk masa tertentu, tetapi juga sebagai penjaga spiritual para raja Jawa. Pangeran sendiri maupun para penasihatnya sering mendiskusikan suri tauladan para wali itu, terutama Sunan Kalijogo, Sunan Demak, dan Sunan Giri, ketika mereka sedang berusaha mencari kata sepakat selama perang berkenaan dengan seluruh tujuan politik dan perang sabil mereka. Keturunan Sunan Kalijogo, yakni Pangeran Serang, dan ibunya Raden Ayu Serang, nama aslinya adalah Raden Ajeng Kursiah Retno Edi, sangat dihormati Diponegoro. Ia memandang mereka sebagai pribadi-pribadi yang dikaruniai kesaktian luar biasa. Bahkan ada kabar angin bahwa selama masa perang, Pangeran Diponegoro siap mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada salah satu cucu Raden Ayu Serang, yakni Raden Mas Pepak atau Pangeran Adipati Notoprojo, jika memang perang nanti. Hal ini disebabkan karena keturunan Kalijogo dianggap paling pantas untuk memegang kekuasaan spiritual di tanah Jawa. Penglihatan sang wali dan dukungan penuh dari garis keturunannya seolah membantu melegitimasi pemberontakan Diponegoro yang terjadi kemudian. Proses ini diperkuat lagi dengan gambaran dalam mimpi pangeran
persis sebelum pecahnya perang di Ponorogo pada 16 Mei 1825. Ketika ia menggambarkan pertemuan 8 wali mudar, yaitu wali yang sedang memangku dakwah spiritual maupun temporal, yang menetapkan dirinya sebagai Ratu Adil dengan gelar Sultan Eru Cokro. Dari Jejeran, Diponegoro kemudian berjalan kaki, menyusuri daerah pedalaman, menuju Imogiri, tempat pemakaman atau pesarian Raja-Raja Mataram. Di Bengkung, di tepi kolam, di puncak tangga besar, menuju makam-makam raja-raja itu. Ia menghabiskan waktu 1 minggu untuk bersemadi. Kemudian, ia mengikuti sholat Jumat di Masjid Jimatan, dan para juru kunci masjid itu yang dikenal sebagai Jimat menjaga makam raja-raja yang terletak 100 meter di bawah puncak bukit Imogiri. Meski sedang menjadi pengelana berpenampilan compang-camping, Diponegoro menceritakan bahwa para juru kunci itu langsung mengenali dirinya dan memberinya kehormatan dengan segala apa yang mereka miliki. Hal ini merupakan sebuah petunjuk betapa Diponegoro dikagumi oleh para petugas agama kerajaan. Banyak dari mereka yang kemudian mendukungnya selama Perang Jawa. Selain mengunjungi makam-makam kaum kerabat kerajaan yang sudah berpulang, terutama makam Sultan Mangkubumi, Hamengkubuwono ke-1 dan Ratu Ageng, meditasi Diponegoro di Bengkung juga hampir dapat dipastikan untuk meminta restu pada Sultan Agung, Raja Mataram paling termasyur di abad ke-17. Diponegoro tahu persis bahwa Bengkung adalah tempat khusus bagi Sultan Agung kala menyepi. Selama Perang Jawa, ia mengunjungi makam itu beberapa kali. Dan bahkan berencana dirinya dan istri kesayangannya, Raden Ayu Maduretno, nanti bakal dimakamkan di situ. Dalam sebuah referensi yang menarik di buku Kedung Kebu, naskah yang disusun seusai Perang Jawa di Kedung Kebu oleh seorang penentang terbesar Pangeran Diponegoro, dilukiskan bagaimana pangeran mengirim salah satu punakawan sebagai utusan ke makam Sultan Agung untuk meminta suatu tanda. Setelah semalam-malaman bersemadi, sebuah bercak merah tua seukuran piring muncul di tirai yang mengelilingi makam. Juru kunci asal Yogyakarta, Kiai Balat, kemudian menjelaskan hal ini berarti Tuhan telah menyatakan bahwa perang besar akan pecah di tanah Jawa dan banyak darah akan tertumpah. Dalam Babad Diponegoro tak ada disebut mengenai tanda yang diterimanya di makam Sultan Agung itu. Tetapi pangeran, sebagaimana telah kita lihat, memang mempercayai salah satu ramalan Sultan Agung berkenaan dengan penjajahan Belanda atas Jawa selama 300 tahun itu punya kaitan langsung dengan hidupnya sendiri. Ia juga menunjukkan kekaguman besar pada penguasa abad ke-17 itu yang menyebutnya sebagai seorang manusia spiritual seperti saya yang berkelana kemana-mana dan sebagai seorang penguasa Islam sempurna yang menegakkan 5 rukun Islam. Perjalanan Diponegoro masih akan berlanjut karena di bagian berikutnya Peter Carey mencoba untuk mengulik bagaimana kemudian pertemuan Diponegoro dengan penguasa pantai selatan. Nah, seperti apa kisahnya? Sebagaimana ditulis oleh Peter Carey. Ya, saya akan bawakan untuk Anda, tapi saya ingatkan lagi ya kepada Anda yang ingin bergabung, boleh bergabung di nomor WA 08554200912. Silakan yang ingin berkomentar atau memberikan tanggapan, boleh-boleh saja. Bisa melalui saluran telepon 0855
Nah, sebelum dilanjut lagi, saya mau hadirkan dulu Leto sebelum cahaya.